Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini saya ada di tengah-tengah saudara untuk berbagi firman Tuhan dengan tema yang sebenarnya sangat berat untuk dibawakan dalam satu khotbah gitu ya. Baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Kenapa saya katakan berat? Karena tema ini yang bersifat doktrinal, memang kebaktian ini bersifat doktrinal, itu lebih, mungkin saya lebih fasih kalau menceramahkannya atau di dalam satu kelas pengajaran gitu ya. Tema ini luas sekali, tetapi saya mencoba dengan tentu membatasi diri di dalam hal-hal yang teknis untuk membahas tema ini. Baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Kita bicara tentang doktrin Roh Kudus. Kita bicara tentang pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, pribadi yang hadir di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam gereja setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, kita tidak membahas perjanjian lama, di mana Roh Kudus juga sudah ada, karena memang dia adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Ya, tetapi kita membahas fokus pada perjanjian baru, yaitu setelah Yesus naik ke sorga, dan kita memang dalam masa-masa mendekati peringatan kenaikan Tuhan Yesus dan juga kemudian Pentakosta. Ya. Jadi baptisan dan kepenuhan Roh Kudus itu satu bagian dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja bukan hanya di hati orang percaya, tetapi juga bekerja di dunia ini, itu yang dicatat dalam Yohanes pasal 16. Roh Kudus bekerja menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, ya. Tetapi kita bicara sekarang tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Secara ringkas, baptisan itu bicara ada kaitan dengan kelahiran baru, gitu ya. Memang di dalam gereja ada pandangan yang berbeda. Ya, ada dua pandangan paling sedikit yang bicara tentang baptisan Roh Kudus sebagai yang pertama yang gereja Protestan pada umumnya ikuti, yaitu baptisan itu bicara tentang kelahiran baru. Ya, nanti dengan beberapa ayat yang kita akan baca. Yang kedua adalah pandangan bahwa baptisan Roh Kudus adalah satu karya Roh Kudus yang kedua kepada orang percaya. Yaitu ketika orang percaya sudah lahir baru, lalu ada momen yang kedua, di mana seseorang dibaptis Roh Kudus untuk memperoleh kemudian kepenuhan Roh Kudus, dan itu ditandai dengan karunia-karunia tertentu, gitu ya. Itu pandangan dari gereja-gereja yang berbeda dengan rata-rata gereja Protestan. Dan saya cenderung memikirkan, walaupun ini punya pandangan masing-masing dan punya dukungan Alkitab masing-masing, tapi saya melihat bahwa baptisan Roh Kudus itu dekat sekali atau boleh katakan sama dengan kelahiran baru. Beberapa ayat kita bisa baca. Yang pertama diambil dari Matius. Kita bicara tentang Tuhan Yesus ketika dia dibaptis atau ketika Yohanes Pembaptis datang untuk membaptis, ya. Yohanes pasal yang ketiga, Matius pasal yang ketiga, ayat 11 dan 12. Yohanes Pembaptis, ya, dengan memberitakan supaya orang-orang bertobat karena Mesias akan datang. Lalu dia menjelaskan seperti ini, setelah dia menjalankan panggilannya untuk membaptis orang-orang, suruh bertobat, dia mengatakan begini di ayat 11, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Baptisan Yohanes adalah baptisan dengan air, dan itu dikatakan sebagai tanda atau lambang pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Mesias, yaitu Tuhan Yesus, dikatakan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu adalah wujud nyata yang dilambangkan
dengan baptisan air. Baptisan air memanggil orang menuju pada pertobatan, tetapi pertobatan yang sejati terjadi. Nah, di sini tentu banyak isu yang berkaitan dengan kapan pertobatan terjadi, dikaitkan dengan lahir baru dan seterusnya, itu menjadi isu yang kompleks. Tetapi baptisan pertobatan itu kan langkah orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi langkah Allah menyelamatkan seorang, itu kita bicara tentang kelahiran baru. Itu kita bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus untuk membawa orang tersebut dari keadaan dosa menjadi keadaan yang disucikan. Dan ini terjadi kapan, saudara? Tentunya terjadi pada waktu seorang percaya pada Tuhan Yesus. Pada waktu seorang menerima Tuhan Yesus, ya, itu langkah pertobatan. Pada saat yang sama, simultan, Allah mengaruniakan hidup yang baru. Maka baptisan Roh Kudus itu dikaitkan dengan api. Di ayat 12, alat penampi sudah di tangannya, lalu dikatakan dia memisahkan antara gandumnya dengan jerami. Memang orang bisa mengatakan ini eskatologis, bicara pada akhir zaman, ketika orang percaya, benar-benar mengalami secara kepenuhan keselamatan tersebut, sedangkan orang yang tidak percaya akan binasa di dalam api yang kekal. Tapi ini juga bisa bicara tentang proses pemurnian yang terjadi ketika seorang bertobat. Dia tidak lagi jerami yang akan dibakar dalam api neraka, tapi dia adalah gandum di dalam lumbung. Saudara, dari dua ayat ini saya menyimpulkan baptisan Roh Kudus adalah karya Kristus yang diterapkan di dalam orang yang percaya, yaitu pertobatan. Ya, ini mungkin senada dengan kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 3-14 yang bicara tentang karya Allah Tritunggal dalam keselamatan, ya. Karya Bapa yang merencanakan keselamatan, karya Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa, dan karya Roh Kudus yang mengaplikasikan karya Kristus di kayu salib tersebut dalam hati orang percaya, sekaligus memeteraikan keselamatan. Ini ayat yang pertama, saudara, bicara tentang baptisan Roh Kudus, karya Kristus, yaitu membawa orang kelahiran baru. Ayat yang kedua, saudara, kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ketiga, ini ayat yang saya kira cukup terkenal. Ketika seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, Nikodemus, malam-malam datang kepada Yesus, lalu mencari tahu tentang apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan dengan di ayat ketiga dikatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali juga bisa diterjemahkan dilahirkan dari atas. Ayat 5, "Aku berkata kepadamu," lebih jelas lagi, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Lalu bagian selanjutnya adalah penjelasannya, ya. Apa yang dimaksud dengan lahir dari daging, lahir dari air dan roh. Ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Lahir dari roh. Yang lahir dari roh ialah yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus yang membuat seorang lahir baru. Seorang lahir dari Allah. Kita memang milik Allah, tetapi kita terjual di bawah dosa, dan karya Allah lah lewat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, membawa penebusan, membawa kita dipulihkan kembali, dilahirkan kembali menjadi baru. Ya, dan itu adalah bicara tentang baptisan Roh Kudus. Jadi saudara, dari dua ayat ini kita boleh simpulkan, masih ada banyak ayat lain, dan saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan dengan yang mengatakan second experience tadi, ya. Tapi saya coba menyimpulkan bahwa ini bicara tentang kelahiran keselamatan. Peristiwa yang hanya terjadi satu kali. Peristiwa yang terjadi di dalam momen orang percaya, momen orang bertobat, ya. Momen di mana Allah memperbaharui hidup orang yang seharusnya binasa, masuk surga, masuk neraka, dibelenggu oleh dosa, tapi dimerdekakan dan dijadikan baru. Diampuni dosanya, dibenarkan. Itu berbagai istilah yang bisa dipakai untuk menjelaskan keselamatan, ya. Nah,
momen ini momen satu kali, ya, baptisan Roh Kudus. Tetapi kita bicara sekarang tentang kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya akan konsentrasi banyak di Kisah Para Rasul, saudara ya, di Kisah Para Rasul. Nah, sebelum masuk ke penuhan Roh Kudus, menyinggung tentang baptisan Roh Kudus, ada orang yang berkata di dalam Kisah Para Rasul, bukankah baptisan Roh Kudus itu seolah-olah second experience setelah orang menerima baptisan Yohanes atau baptisan yang lain ketika orang-orang Kristen mulai memberitakan Injil baik di tanah Yudea, Yerusalem ataupun sampai ke luar Palestina, sampai ke Asia bahkan ke Eropa yang biasa disebut juga sebagai ujung bumi. Bukankah itu bicara tentang second experience? Nah, Kisah Rasul ini unik, karena Kisah Rasul kita bicara tentang pengalaman perdana gereja, pengalaman perdana ya, Roh Kudus bekerja lewat para rasul, lewat orang percaya yang pertama, untuk memenuhi, kita pakai istilah atau kita bisa katakan nubuat dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 yang dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Lalu dia menyebut 4 tempat, di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Nah saudara, baptisan Roh Kudus, baptisan orang percaya, di dalam Kisah Para Rasul memang unik ya. Karena momen-momen tersebut, Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi itu dimeteraikan lewat tanda-tanda Roh Kudus tadi. Maka kita bertemu di Kisah Rasul pasal 2. Pertama kali para murid menerima baptisan Roh Kudus, ya, itu menjadi momen menandakan gereja perdana berdiri, ya. Di situ dikatakan para murid, kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua. Di ayat yang keempat, ya. Di ayat pertama, saya bacakan aja ayat pertama sampai dengan yang ketiga, kemudian lanjutkan yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk, maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, di sini dikatakan ada penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini momen perdana, momen pertama di dalam Kisah Para Rasul, di dalam gereja setelah Yesus naik ke sorga. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Ya, secara resmi kita bisa katakan demikian. Secara formal kita bisa katakan demikian. Mereka menerima karya keselamatan secara penuh oleh pekerjaan Roh Kudus, dan pada saat yang sama mereka dipenuhi sehingga ada tanda-tanda di mana mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Di sini bukan bahasa lidah seperti yang dipraktekkan di dalam beberapa gereja, tetapi bahasa-bahasa yang dikenal dunia ini pada masa itu. Ya, orang-orang dari berbagai wilayah yang sedang berkumpul, orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan perayaan yang disuruh oleh hukum Taurat, ya, dari berbagai daerah di penjuru dunianya Romawi waktu itu, dengan bahasa daerahnya atau bahasa negara masing-masing, mendengarkan khotbah Petrus, mendengarkan khotbah para rasul, dan dengan bahasa mereka masing-masing. Ini tanda yang menyertai baptisan Roh Kudus yang perdana, dan kemudian dipenuhi Roh Kudus. Tentu kaitannya erat sekali antara dibaptis Roh Kudus dengan penuh Roh Kudus. Baptis Roh Kudus bicara tentang orang sudah dimiliki oleh Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus bicara tentang bagaimana Roh itu mengontrol, mengendalikan hidup mereka. Nanti kita bicarakan dalam ayat-ayat selanjutnya. Jadi pasal 2 Kisah Rasul mencatatkan perdana Yerusalem, meterai pertama dari panggilan atau tugas pengutusan Tuhan Yesus kepada para murid untuk menjadi saksi Tuhan. Di Yerusalem, kemudian nanti di Yudea, Samaria, dan seterusnya. Saudara, untuk catatan Samaria kita bisa baca Kisah Rasul pasal 8. Ya, ketika penganiayaan terjadi,
semua kecuali rasul-rasul orang Kristen menyebar keluar dari Yudea, Yerusalem, ya, Filipus ke Samaria. Lalu di situ kita membaca juga setelah Filipus memberitakan Injil, lalu rasul-rasul datang meneguhkan, lalu di situ terjadi baptisan Roh Kudus. Seolah-olah memang second experience, tetapi itu bicara materai, di mana Injil Tuhan, saksi Tuhan mulai diberitakan keluar dari Yerusalem. Memang ada sedikit membalikan arah, ya. Belum Yudea tapi Samaria dulu. Nanti baptisan Cornelius, pasal 10 Kisah Para Rasul, itu baru kembali ke Yudea. Ya. Baptisan Roh Kudus juga, ya, terjadi ketika Petrus berjumpa dengan Cornelius, seorang asing, seorang yang tapi dikatakan saleh, dan kemudian Tuhan berkenan menyatakan keselamatan pada Cornelius. Ketika Petrus memberitakan Injil di situ, Roh Kudus membaptis mereka. Baru kemudian Petrus bilang, Cornelius sudah mengalami baptisan Roh Kudus, kalau begitu tidak salah kalau kita sekarang membaptis dia secara air. Jadi kita melihat pengalamannya kan terbalik, ya. Pengalaman dulu Roh Kudus dikaruniakan, ya, satu permulaan Cornelius menjadi anak Tuhan, lahir baru. Baru kemudian disusul dengan baptisan air sebagai bukti atau sebagai tanda, ya, bahwa memang Cornelius sungguh-sungguh sudah bertobat. Lalu yang terakhir adalah Efesus di Kisah Rasul pasal 19, ya. Ketika ada orang-orang yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus tapi dikatakan belum kenal Roh Kudus. Lalu di situ ada momen mereka menerima Roh Kudus. Setelah itu, saudara, setelah 4 kejadian ini, kita tidak lagi membaca fenomena itu diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Jadi baptisan itu bicara tentang momen percaya. Dan baptisan itu pada Kisah Para Rasul unik karena memang merupakan meterai dari apa yang Allah Kristus sudah katakan pada para murid, engkau akan menjadi saksiku. Lalu ada 4 tempat yang sifatnya adalah seperti satu lingkaran yang keluar, gitu ya. Keluar dari pusat gereja perdana Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan Efesus waktu itu di Asia Kecil mewakili ujung bumi yang nanti diteruskan oleh Rasul Paulus. Tapi meterai itu sudah dibukakan, tidak lagi diulangi. Jadi saudara, itu bicara baptisan Roh Kudus, dan sekarang kita bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Kita membaca Kisah Rasul pasal 2 tadi bahwa ketika ketika para rasul itu mendapatkan Roh Kudus, mereka dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Dan waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, rasul-rasul yang di pasal 1 itu dikatakan mereka berkumpul di rumah sembunyi. Memang disuruh oleh Tuhan Yesus menanti Yerusalem sebelum terima kuasa. Tapi kita tahu kalau kita baca misalnya di Injil-Injil, ya, mereka berkumpul dengan rasa takut. Mereka berkumpul dengan belum memiliki keberanian untuk keluar, ya, menyembunyikan diri dari musuh-musuh mereka yang dulu sudah membunuh Tuhan mereka. Walaupun mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga, ya, tapi mereka belum siap untuk menjadi saksi Tuhan sampai Roh Kudus turun. Sehingga kemudian ketika dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka kemudian berani berkhotbah. Jadi ada tanda keberanian berkhotbah, dan kemudian tanda yang lain tadi bisa berkhotbah kepada orang-orang dari berbagai bahasa, dan itu merupakan salah satu tanda mereka dipenuhi Roh Kudus. Tetapi yang saya mau ajak sekarang lihat, apa sih artinya dipenuhi Roh Kudus? Saudara, istilah dipenuhi itu dipakai juga beberapa kali dalam Kisah Rasul, tidak hanya menunjukkan kepenuhan Roh Kudus. Ya, saya tunjukkan beberapa ayat. Mari kita lihat, misalnya Kisah Rasul 2, kembali ke pasal 2 ayat 13. Ketika para murid, ya, bahasa asing di tengah-tengah himpunan orang-orang dari berbagai bangsa, orang Yahudi tapi yang diaspora, berkumpul di Yerusalem dan masing-masing mendengar dengan bahasa mereka masing-masing. Sebagian orang terkagum-kagum, ya, karena melihat ini sebagai satu tanda yang luar biasa. Tetapi sebagian orang mengatakan orang-orang ini mabuk oleh anggur manis. Ya,
Mereka ini mabuk oleh anggur manis. Itu sebenarnya bisa diterjemahkan secara harafiah, dipenuhi dengan anggur manis. Dikuasai, dikendalikan oleh anggur. Jadi orang mabuk kan begitu ya saudara ya. Dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya yang tentu sifatnya negatif. Jadi komentar orang melihat orang-orang para rasul yang kepenuhan Roh Kudus adalah dipenuhi dengan anggur. Pasal 5 ayat 3. Ini bicara tentang para pemimpin agama yang dengki kepada para murid yang menyaksikan dengan berani tentang Kristus ya. Di pasal 3 bahkan ada terjadi kesembuhan ilahi dari orang yang lumpuh di bait Allah. Lalu Petrus dan Yohanes berkhotbah tentang Kristus yang menyembuhkan orang tersebut. Mereka ditangkap di pasal 4 ya, mereka dipaksa untuk tidak lagi memberitakan Injil, tapi mereka dengan penuh keberanian mengatakan kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, mereka ditangkap dan dikatakan orang-orang yang menangkap Petrus dan Yohanes itu di pasal 5 ayat 3 dikatakan, pasal 5 ayat 3, bukan pasal 5 saudara, saya salah ayat sebentar. Saya pakai pasal 5 ayat 17 18, maaf ya. Pasal 5 ayat 17 dan 18. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati, dan sangat itu bisa diterjemahkan dipenuhi dengan iri hati. Dan kata lain, iri hati mengendalikan para pemimpin agama itu, sehingga ayat 18 mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Contoh yang lain lagi saudara, pasal 5 ayat 3. Yang tadi mestinya kita baca, itu bicara tentang Ananias dan Safira. Kedua orang Kristen di dalam gereja perdana tetapi yang tidak murni motivasinya. Ya, sehingga untuk tidak menjadikan preseden, hukuman Tuhan waktu itu keras. Ya, supaya kemurnian, ketulusan dari umat Tuhan yang pada waktu itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 maupun pasal 4, kesehatian, kasih, ya, persekutuan, saling peduli dari umat Tuhan sedang dirusak oleh iblis dengan memasuki kepalsuan motivasi yang egosentris saudara. Ayat 3 Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa hatimu dipenuhi oleh iblis? Engkau biarkan dirimu dikendalikan oleh iblis sehingga engkau menipu Roh Kudus. Dan hukumannya fatal waktu itu ya, mati secara fisik. Dan nanti kemudian juga istrinya. Saudara, ini contoh-contoh bagaimana istilah kata dipenuhi itu dipakai di dalam Kisah Para Rasul, menunjukkan pengertian, pemahaman seorang yang dikendalikan oleh sesuatu dari luar. Seorang yang dikendalikan, diatur sesuatu dari luar, sehingga dia hanya taat, hanya tunduk. Tentu nanti kita melihat ini sisi-sisi negatif dari istilah dipenuhi. Dengan yang lain itu sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu bicara tentang pengendalian Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Jadi saudara, kalau dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus itu bicara seorang menerima Roh Kudus dan lahir baru, menjadi milik Tuhan, Roh Tuhan tinggal dalam hatinya secara permanen. Maka dipenuhi Roh Kudus adalah ketika orang tersebut dikendalikan, ditundukkan kepada kehendak Roh Kudus sehingga dia hidupnya melakukan kehendak Allah. Nah, A.W. Tozer, ya, A.W. Tozer seorang pemimpin gereja pada masa yang lampau, seorang yang juga banyak menulis buku tentang Roh Kudus. Ya, dia pernah memberikan satu definisi atau penjelasan tentang dipenuhi atau kepenuhan Roh Kudus. Ya, A.W. Tozer dia berasal dari gereja CNMA, ya, jadi mungkin di sini itu GKII, Gereja Kristen Kemah Injil, maaf, Gereja Kemah Injil ya. Dia berbicara
bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah mengenai kedatangan roh dan penguasaan roh atas seluruh tubuh, pikiran, dan hidup, dan keberadaan, mengambil alih kepribadian manusia seutuhnya, secara langsung namun lembut menjadikan miliknya, sehingga kita dapat menjadi tempat tinggal Allah di dalam roh. Kalimatnya agak kompleks ya, saya coba terjemahkan, tapi ini terlalu harafiah mungkin. Intinya Tozer mau mengatakan seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah inisiatif atau pekerjaan dari roh untuk menguasai hidup seseorang. Di situ dia uraikan tubuh, pikiran, hidupnya, dan bahkan keberadaannya. Ya, diambil alih, kepribadian seorang diambil alih. Saudara, ini kalau kita nggak hati-hati dekat sekali dengan namanya kerasukan. Ya, kerasukan. Tetapi kita tahu bahwa di sini ada kata-kata lembut, ya, ada kata-kata lembut yang membuat itu bukan kerasukan. Dikendalikan seolah-olah dia menjadi lepas antara kesadaran dirinya dengan pengendalian Roh Kudus. Tetapi di dalam kasus dipenuhi Roh Kudus, seseorang dengan kesadaran, ya, dia kemudian merespons dengan belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, Tozer mengatakan proses pemenuhan Roh Kudus itu sedemikian sehingga kita dapat menjadi tempat tinggal Allah di dalam roh. Saya pikir itu yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah. Di pasal 3 ayat 18 dari 1 Korintus, ya, dan kemudian diulang lagi dalam bentuk yang berbeda di pasal 6, ya. Tidak tahukah bahwa engkau bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalam kamu. Paulus mengatakan kalau kamu sadar akan itu bahwa hidupmu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, pasti perilakumu akan disesuaikan, akan menyesuaikan diri. Itu bagian dari respons kita. Tetapi Tozer mengatakan Roh Kudus berinisiatif, ya, di dalam diri orang percaya. Karena dia sudah dalam diri orang percaya. Dia sudah membaptis kita sehingga kita jadi lahir baru. Kita jadi milik dia. Maka ketika dia istilahnya mengklaim otoritas atas hidup kita, itu menjadi sesuatu yang wajar. Bukan sesuatu yang dipaksakan. Ya, bukan sesuatu yang kemudian menjadi istilahnya dirasuk. Yaitu bahwa kita dipaksa untuk taat pada Tuhan, dipaksa untuk tunduk kepada Tuhan. Tidak. Karena dia sudah jadi pemilik kita lebih dahulu. Dia sudah hadir dalam hidup kita. Maka tetap inisiatif Allah. Tetapi apa bagian kita? Apa bagian kita, saudara? Bagian kita adalah bagaimana kita membuka diri, menyerahkan diri untuk menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Maka Tozer lanjutkan di dalam catatannya dia, ada 4 hal bagaimana dipenuhi oleh roh. Bukan upaya kita, tetapi respons kita terhadap bagaimana Allah mau mengendalikan hidup kita. Yang pertama, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, saya kira ini ayat yang sangat terkenal. Paulus menasihati oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh. Ya, ini bisa satu khotbah sendiri, saudara, Roma 12 ayat 1. Tetapi intinya adalah menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan. Kita sudah jadi milik Tuhan, tetapi sekarang kita mengatakan, Tuhan, silahkan engkau atur seluruh kehidupanku. Kalau Paulus ini mulai dengan tubuh. Kenapa mulai dengan tubuh? Karena tubuh ini bagian yang paling gampang untuk berbuat dosa, dan dengan tubuh kita berdosa. Maka setelah bertobatan, dengan tubuh yang paling gampang untuk berbuat dosa, kita serahkan dulu kepada Tuhan. Ya. Jadi ini yang dipakai oleh Paulus. Pertama, persembahkan hidupmu secara total dimulai dengan bagian yang paling gampang berdosa, yaitu tubuh. Yang kedua, Injil Lukas mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 11 ayat 13,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ini tulisannya Tozer, saudara ya. Saya nggak terlalu setuju di sini dalam arti Roh Kudus sudah ada dalam diri kita sebagai orang percaya, ya kan? Tidak perlu minta lagi. Ya, kalau ini dijadikan cara bagaimana dipenuhi Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus belum ada begitu. Suruh masuk dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang nyanyian mari masuk gitu ya. Masuk Roh Kudus dalam hatiku ya. Itu nyanyian untuk penginjilan kan ya, untuk membawa orang dalam pertobatan. Saya kira orang Kristen nggak nyanyi itu lagi ya. Mari masuk, seolah Roh Kudus ada di luar kan. Ya. Tapi kita ingin Roh Kudus yang sudah hadir dalam diri kita menguasai hidup kita. Dia mengklaim otoritas itu, tapi kita harus membuka diri. Dia dengan lembut mau mengatur kehidupan kita, dia tidak memaksa, kita harus membuka diri supaya kita dipenuhi. Supaya dia dengan leluasa mengelola kehidupan kita. Nanti ada hubungannya bagian terakhir sekali saudara dengan pimpinan Roh Kudus ya. Yang ketiga, taat. Kisah Rasul 5 ayat 32, Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Ini juga bicara sebenarnya adalah diberikan pada saat pertobatan. Ya. Tapi ketaatan, mau tunduk kepada kehendak Allah, mau melakukan kehendak Allah, itu bagian dari bagaimana kita merespons tindakan Allah, tindakan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Mengendalikan hidup kita. Kita harus taatkan. Sekali lagi, roh itu lembut, tidak pernah memaksa, maka bagian kita harus membuka diri. Taat. Dan yang terakhir, percaya dengan iman. Ya, percaya dengan iman ini ada kaitan dengan kegoncangan jemaat di Galatia. Kalau di Galatia, kita tahu surat Galatia ditulis oleh Paulus dalam rangka menegur jemaat Galatia yang sudah diselamatkan oleh Injil, tapi yang kemudian berpaling atau mulai tergoda dengan Injil lain yang bukan Injil, Paulus bilang. Yang mau menggantikan iman, percaya kepada anugerah keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Paulus bilang, adakah kamu telah menerima Roh Kudus? Kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Jadi Paulus mau menegaskan, kalau kamu dulu sudah percaya kepada Injil karena pekerjaan Roh Kudus, maka sekarang jangan memaksa dengan dirimu sendiri untuk memastikan keselamatan itu. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Jadi tetap andalkan iman, percaya. Jadi bagian ini saya mau mengertinya seperti ini saudara ya. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus? Sekali lagi kita harus merespons dengan iman. Bahwa Roh Kudus mau memenuhi hidup kita dan waktu dia memenuhi hidup kita, kita akan sanggup melakukan kehendaknya. Ya, di situ kita bicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya akan tutup saudara dengan Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18, jadi keluar dari Kisah Rasul, saudara ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, dipenuhi dengan roh, tadi kita bicara di Kisah Rasul pasal 2 ayat 13, kata yang sama, penuh oleh anggur. Ya. Orang yang penuh oleh anggur, dia dikendalikan oleh sesuatu dari luar, dia tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, dia tidak dikendalikan oleh Tuhan juga, sehingga perbuatan-perbuatannya menjadi perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paulus ini mengatakan, penuhilah oleh roh dan jangan dipenuhi oleh anggur. Jadi ini perbandingannya, saudara ya. Kalau dipenuhi oleh anggur berarti engkau dikendalikan sesuatu dari luar tanpa engkau sadari dan engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kontrasnya adalah waktu engkau dipenuhi oleh roh, engkau dikendalikan oleh Allah yang memang pemilik hidupmu dan yang tentu untuk tujuan-tujuan kebaikan. Dan tujuan-tujuan kebaikan itu apa? Tentu untuk menghasilkan buah Roh Kudus, untuk menghasilkan buah-buah pelayanan, untuk menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, Efesus 5:18 juga bicara tentang penuh oleh Roh Kudus dengan kalimat yang sebenarnya secara harafiah, secara tensa Yunaninya adalah terus-meneruslah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, perintah yang harus senantiasa ditaati.
Saudara, baptisan hanya satu, baptisan Roh Kudus, yaitu bicara tentang keselamatan, seorang menjadi milik Tuhan, seorang mengalami hidup yang baru, tetapi dipenuhi Roh Kudus itu satu pengalaman yang harus terus-menerus kita terima, yang harus terus-menerus kita respons. Allah, Roh Kudus senantiasa mau memimpin hidup kita, supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus dalam proses pertumbuhannya, tetapi kita harus selalu merespons dengan memberi diri dalam ketaatan, di dalam kemauan sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Ada bagian-bagian kita bicara jangan duka citakan Roh Kudus, karena Roh Kudus bisa duka citakan ketika apa yang dia ingin kerjakan, yang dia punya hak sepenuhnya sebagai otoritas, tapi kemudian kita tolak, kita diamkan, kita padamkan, dan sebagainya. Itu sebabnya kita sebagai orang Kristen seringkali kehidupan kita tidak berkemenangan. Ya. Karena apa? Karena kita tidak merespons dengan tepat inisiatif Roh Kudus, hak Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua, ya. Belajar dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, Dia berinisiatif akan lakukan itu di dalam momen-momen kehidupan kita, dan kita harus belajar merespons dengan kesungguhan. Mari kita berdoa.